Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Elvira Francis Soyuni dengan NIM/AKIR 014 dari Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan basis data SIM-RS melalui aplikasi XMPP. Baik, yang pertama yaitu kita harus aktifkan dulu panel dari aplikasi XMPP sendiri. Sebelumnya bisa di-download dulu melalui browser, kemudian diinstal. Nah, setelah diinstal akan muncul penampilan seperti ini. Nah, kita start pada bagian Apache sama MySQL. Nah, ketika ini sudah di-start, kita masuk ke browser. Kita cari localhost. Nah, ini dia kita sudah buka localhost, kita langsung saja ke PHP MyAdmin. Nah, ini dia penampilan dari database dari PHP MyAdmin. Nah, gimana cara awal kita untuk membuatnya, yaitu kita pertama klik database dulu. Nah, ini kita akan buat kolom dari database ini. Sebelumnya sudah sempat buat seperti ini dan ini. Dan hari ini kita buat kembali. Nah, di sini saya untuk namanya kita opsional, bebas saja. Sebelumnya saya sudah sempat buat, jadi saya pakai ini saja. Kemudian kita klik create. Nah, dalam database ini, di sini kita akan membuat tabel atau kolom. Nah, dalam kolom ini kita diminta untuk membuat beberapa, yaitu ada pasien, spesialis, dokter, perawat, rawat jalan tanda vital. Jadi kita buat saja langsung. Jadi yang pertama itu adalah pasien. Nah, untuk pasien sebelumnya sudah saya pernah buat, jadi ada. Nah, pasien tersendiri ada lagi kolom di pasien ini. Nah, kolomnya itu ada 6. Jadi kita klik ubah jadi 6. Kita klik go. Nah, ini dia penampilan dari kolom-kolom yang kita pilih tersebut ada 6 ya. Nah, untuk yang pertama, yaitu diminta pasien no RM-nya. Nah, sebelumnya sudah sempat buat, jadi ada historinya. Kita klik pasien no RM. Kemudian, untuk type-nya saya ganti menjadi varchar. Kemudian, length-nya kita buat 10 saja. Nomor RM. Anggap saja. Kemudian, untuk null index-nya, saya pilih primary, karena primary itu dijelaskan oleh dosen, yaitu indeks unik. Nah, untuk size-nya sendiri samakan saja pada length tadi, yaitu 10. Kita klik go. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu yang diminta nama pasien. Kita buat pasien underscore nama. Kemudian kita pakai varchar juga dengan length atau value-nya itu panjangnya kita kasih 50 saja. Nah, sisanya ini tidak usah kita ganti karena yang pertama kita sudah buat primary. Kemudian yang kedua kita diminta jenis kelamin. Nah, ini pasien jenis kelamin. Kita pakai pasien underscore JK ya. Kita pakai bukan varchar lagi, tapi kita pakai enum. Nah, kenapa enum? Nah, enum ini yaitu adalah tipe di mana nanti ketika kita memasukkan data itu dia formatnya seperti pilihan.
Nah, kita klik edit enum atau setting enumnya. Untuk jenis kelamin ada dua pastinya, ada laki-laki dan perempuan. Nah, sisanya kita drop saja agar nanti tidak terjadi error dalam memasukkan data. Kita klik go. Nah, ini sudah. Sisanya kita kosongkan juga. Nah, terus setelah jenis kelamin ada tanggal lahir. Pasien underscore tanggal lahir. Nah, ini saya pakai date. Kenapa date? Karena nanti pas masukkan data kayak ada format seperti kalender, jadi kita tinggal masukkan tanggal, tahun, dan bulan. Sisanya kita kosongkan saja. Kemudian selanjutnya alamat, pasien alamat. Di sini saya pakai teks karena kemungkinan alamatnya ada yang panjang, ada yang pendek, jadi kita tanpa batas fungsinya, tergantung pasiennya. Kemudian untuk pasien nomor HP, nah pasien underscore nomor HP kita pakai varchar juga. Di sini saya panjangnya pakai 12 saja. Oke, jadi karena sudah semua terisi, kita klik save. Nah, ini sudah tersave ya dia. Nanti kalau ingin menambahkan lagi, kita tambahkan di sini untuk berapa kolom, satu kolom, after pass, bisa dipilih juga di mana kita masukkan. Nah, ini dia yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di kiri juga sudah terpampang jelas dalam database ini ada pasien. Kemudian gimana cara memasukkan dari data-data ini? Kita klik insert. Nah, kita klik insert, kemudian ini kita masukkan ini varchar, namanya RM-nya saya pakai name saya, kemudian nama saya, kemudian jenis kelamin saya pilih di sini perempuan, kemudian untuk tanggal lahir saya, ini sebenarnya saya sudah buat tapi saya ubah saja, misal sebenarnya bisa diketik di sini tapi kalau ingin tahu juga bisa di sini. Misal saya lahir 2003, bulan Oktober 17. Nah, kan langsung. Kemudian lanjut saja ke alamat. Di sini saya pakai misal dan pasar. Apa ya, jalan jalan Kenyeri misalnya. Kenyeri nomor 7, misal ya, koma dan pasar. Ini misal. Nah, kemudian kita HP. Ini sebelumnya saya sudah buat, saya asal juga yang penting 12.05, 8, terus 333 atau berapa, 777. Nah, udah. Nah, ini sudah kita isi. Langkah selanjutnya yaitu kita klik go. Nah, ini sudah tersimpan ya. Dimana kita tahu ini sudah tersimpan? Di sini sudah ada centang hijaunya, ada first row inserted. Berarti sudah ada satu yang masuk dalam pemasukan data di dalam pasien. Nah, gimana kita lihatnya? Kita lihat di browse. Nah, ini dia, jadi udah masuk ya. No RM-nya, namanya, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan no HP. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan lagi selain ini, kita lagi klik insert, kita tambahkan lagi seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya selain pasien, saya juga diminta ada spesialis, dokter, perawat, rawat jalan, rawat tenaga vital, dan itu lumayan banyak. Jadi saya buat saja tanpa di-record. Nanti hasil akhirnya akan saya share. Baik, saya izin stop share dulu. Stop record. Oke, baik. Saya sudah selesai membuat
kolom-kolom yang tertera dalam ini. Yang diminta itu ada dokter, pasien, perawat, rawat jalan, spesialis, rawat jalan tanda vital. Nah, jadi gimana cara insert? Sama seperti yang saya jelaskan tadi pada pasien ya. Di pasien kan sudah saya jelaskan bagaimana cara memasukkan format-format itu di insert, jadi saya sudah masukkan. Oke. Misal saya di dokter ya, contoh lagi sekali, saya masukkan di dokter. Oke. Nah, di dokter ini masih belum ada ya. Jadi kita insert saja. Seperti tadi, seperti nama, ini ID-nya berapa? Saya 11 itu ada 10 ya, 22, 33, 44, 55, 66. Lewat. Ya, udah 10. Kemudian nama dokternya siapa? Misalnya Iwayan Jack. Misalnya ya, ini misal. Terus ini jenis kelaminnya pasti laki-laki, alamatnya misalnya Jalan Kenanga, Buleleng, itu misal. Kemudian untuk nomor HP-nya sama seperti 083 444 555 dan 222, itu misal. Tanggal lahirnya mungkin bisa klik aja ya, 1993 bulan, atau kita boleh cari di sini aja. Ini saya cari di sini. Kita scroll soalnya di sini kita nggak bisa scroll. Dia harus milih satu-satu. Oke, tahun 91 misalnya bulan November, 7 November. Nah, sudah. Kemudian SPID-nya berapa? Tadi kan ini dokter ID-nya, SPID-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 itu misalnya. Nah, langsung kita klik go. Nah, ini sudah masuk ya. One row insert. Gimana cara kita mengetahui? Kita lihat di browse. Nah, ini dia data yang sudah masuk tadi, data yang saya input tadi. Di sini ada dok ID, dok nama, des kelamin, alamat, no HP, dan tanggalnya. Kemudian kalau jika ingin menambahkan lagi, bisa langsung klik insert lagi seperti yang saya katakan. Mohon maaf, banyak sekali suara-suara yang mungkin mengganggu. Nah, ini sudah masuk row insert. Jadi kalau kita mau lihat gimana penampakan dari data yang telah dimasukkan, itu kita lihat di sini. Nah, di sini sudah masuk. Kalau mau edit bisa, kalau mau nambahin lagi tinggal klik insert lagi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan basis data SIM-RS. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan selamat siang, terima kasih.